Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati beliau Bapak Yai Zainal Mubarak selaku Shahibul Bait dan sebagai Kepala Kantor Cabang MAIS Jepara. Yang kami hormati beliau Bapak Ali Ahmadi selaku pendiri dari PT MAIS Tour and Travel. Yang kami hormati Bapak Toma selaku staf, selaku manajemen dari PT MAIS. Serta rekan-rekan semuanya yang kami banggakan yang hadir pada ngaji bisnis pada malam hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Untuk malam ini ngaji bisnis untuk acara yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga doa dan penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara berjalan lancar dan penuh dengan manfaat. Alhamdulillah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk acara selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ali Ahmadi. Untuk beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kiai Zainal Mubarak, Bapak Toma dari manajemen MAIS, rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang ngaji bisnis. Maka dari itu pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita berupa kita diberi tetap iman, Islam, sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul semua, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah dari baan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatul udmanya besok di hari yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yakni hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kelambatan karena ini tadi bantu saudara Sodikin untuk mengeksekusi calon jamaah haji 2 orang yang sudah punya uang 300. Ya, mudah-mudahan kalau nanti berhasil ya lumayan, dikasih harga 275 juta ya. Sodikin untungnya sijine 35 juta, nek loro 70 juta ya. Kondiang ya. Ngalahno direktur MAIS sih. Jadi mohon maaf, umroh dan haji itu pendapatan terbesar itu agen. Jadi nek Gusti Allah lagi buka rezekine jenengan di sektor umroh dan haji, kaya sesasi 100 juta, 200 juta itu kecil. Dan saya pernah merasakan hampir sekitar 7 tahun gitu. Dan ini insya Allah sebentar lagi ya saya kepingin menikmati itu lagi, siap untuk ekspansi di berbagai wilayah. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, Anda saat sekarang
dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk menjadi pelayan tamu Allah. Jenengan ini sadar atau tidak sadar, tak lihat sadar semua. Ini menjadi pelayan tamu Allah. Maka dari itu tugas yang harus kita laksanakan pertama adalah memantaskan diri untuk menjadi pelayan tamu Allah. Di awake dhewe iki pantes dadi pelayan tamune Gusti Allah apa ora? Nah itu yang harus kita tekankan. Inilah butuh kajian. Jenengan iki ora pelayane presiden, ora pelayane bupati, pelayane tamune Gusti Allah. Pelayan Masjidil Haram. Itu setara dengan Raja Salman. Jadi Raja Salman itu lakop julukannya adalah pelayan dua masjid. Pelayan dua masjid. Jenengan ini pelayan tamune Gusti Allah. Ya kepanjangan tangannya Raja Salman kan gitu. Maka dari itu yang pertama kali harus jenengan tanamkan dalam hati itu mengaitkan jiwa dan pikiran jenengan ke Baitullah. Itu yang harus jenengan melakukan saat sekarang. Bagaimana Baitullah itu dalam pikiran dan hati kita. Mekah, Madinah ini harus ada dalam pikiran dan hati kita. Itu yang pertama. Karena gini, kalau jenengan ini jadi pelayan tamu Allah, tapi hati jenengan jauh dari kepingin datang ke Masjidil Haram, pikiran jenengan jauh dari Ka'bah, dari makam Rasulullah, iki yo nggak ngonek, kabel kita itu nggak ngonek. Karena apa? Dengan kita punya keinginan yang kuat untuk bisa datang ziarah ke makam baginda Nabi Agung Muhammad dan ke Baitullah, Allah nanti yang akan mengatur proses perjalanan kita. Itu akan diatur oleh Allah. Saya sekedar sharing. Saya itu sebelum berkecimpung di dunia umroh, iku untuk kepengen iso ziarah Mekah Madinah iku sampai ngeluwai aku keinginan saya kepengen nikah. Melebihi itu. Nah aku kepengen nikah itu malah setengah rapatnya galbo, rapatnya tak ada nih. Karena apa? Saya itu walaupun jelek kayak gini, tapi nek teluru bojo itu jadi unggah-unggah wong wedok itu milah. Jadi ora begitu kesulitan. Tapi ketika saya itu kepengen ziarah ke Baitullah, hampir setiap hari bangun tidur, mau tidur itu kuwai wong kasmaran. Ya Allah, piye aku ki iso nek Mekah. Saking saya kepengennya, waktu itu urung ana wong nawari umroh-umroh kayak sekarang belum ada. Seumpama dulu kok ada orang nawari umroh sak ndekku tak bayar. Tapi Allah menjalankan beda. Saya itu ke pasar. Tiba-tiba itu ditawari orang itu gambar Ka'bah. Sing dicupno listrik hidup. Itu saya ke pasar itu. Seolah-olah hatiku kok ana panggilan. Wah, aku gong iso nek Mekah, ditku ber-400.000. Harganya itu waktu itu ya 400.000 itu. Wes bismillahirrahmanirrahim tak tuku niatku aku muga-muga bisa cepet ke Mekah. Wah, akhirnya terus tak pajang di tempat sholat. Jadi saya waktu itu rumah saya masih kecil, saya punya tempat sholat tuh ukuran 2 meter kali 3 meter. Tak wai belum ada colokan listrik ya, tak wai saluran tak colok. Setiap jam 2 malam saya itu bangun tak wandengi kayak gini, saya sholat hajat. Waktu itu aku dikasih amalan oleh guru saya, kowe nek kepengin cepet iso mangkat nang Mekah, iki amalane, wiridno. Tak wiridke dari saya beli itu 4 bulan lebih 16 hari. Tak hitungi, saya bisa berangkat ziarah ke Mekah Madinah dengan jalan untuk gratisan umroh. Itu kan keajaiban. Ternyata gini, saya itu yakin, hakul yakin
Di dalam hadis Sahih Ibnu Majah bahwa Allah tidak akan mengundang orang-orang yang mampu, tapi Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Siapapun yang terpanggil, terketuk hatinya, kepengen ziarah ke Mekah Madinah, kepengen menghadap Allah di Baitullah, Allah nanti yang akan memampukan. Dan sepengalaman saya selama 12 tahun saya melayani, membuka travel ini, saya itu tahun 2017, ada anak-anak mais itu kecil-kecil, bocah jeh, malah wis ora bejaji, ora getai. Wih, iku do kumpul-kumpul kuang-kuang nang tempat makan lantai P, Tower Jam-Jam itu kan tempat kuliner itu. Tak ingeti kon adoan. Bocah kae kok ora sababiye dadi agene mais. Ora kira-kira iso mangkat tekan kene. Karena memang tak delok latar belakangnya, kekuatan ekonomi, keluarganya, orang tuanya itu jauh gitu. Tapi karena keterpanggilan ini, ikatan yang kuat antara hati, pikiran ke Baitullah ini yang membuat Allah itu memberikan cara yang berbeda untuk bisa datang ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua, saya itu sudah umroh tapi belum haji. Wis jadi direktur travel. Saya itu kepengen haji. Niat bayar jadi tenan saya. Saya daftar pertama 100 juta. Saya daftar haji khusus. Dari saya daftar 2013 akhir. 2014 awal. Jadwal keberangkatan saya itu haji khusus itu 3 tahun. Jadi saya kurang lebih 2017 lah keberangkatan. Wes tak niati, tapi saya wes langgeng wes yakin kok Gusti Allah mesti memampukan. Karena duitku ya 1 juta iki sing nang tangan. Begitu 2016 itu ada undangan saya harus berangkat di tahun itu. Waduh. Waktu itu habis 200-an juta lah. 197 sekian lah. Jadi 200 juta. Waduh, ini berangkat tahun ini genepe urung ngono. Saya udah dak-dikduk. Begitu menjelang pelunasan, itu uang saya yang 100 juta dikembalikan. Saya itu malah jadi pusing. Wah, ini aku rasa mangkat ini. Duitku dibalik. Ternyata saya dapat gratis lagi. Haji gratis. Wah, saking syukurku tak gitu kebu. Ya syukuran. Berangkat dari jadwalnya 2017, 2016 saya berangkat. Dan itu ya saya nggak memikir, loh, aku ya semangat semudah ini. Inilah. Karena apa? Tadi ada keterpautan antara hati dan pikiran kita dengan Baitullah. Maka dari itu, jenengan saat sekarang ini harus bagaimana menghadirkan Baitullah dalam jiwa dan pikiran kita. Carane piye? Wes ndedek pira wae wani nekat, mbah nabung, mbah daftar, wes bismillah Juli, beli jati Juli September. Harus berani begitu. Karena apa? Kalau jiwanya jenengan sudah seperti itu, nanti alam akan membantu gerak jenengan di lapangan. Mikirnya aja bayar. Piye aku untuk gratisan? Nah, enak ra? Loh, gratis wae iso. Lha sampeyan tak jamaah haji siji Mas apa iki? Sapa? Iku untuk jamaah kaji loro nggih mangkat wong loro turah iku. Aku. Semuanya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Saya tuh pulang umroh yang pertama, karena aku ndonga, aku mau berangkat umroh dijayai suruh ndonga nang ngisor talang emas Ka'bah, jero Hijr Ismail. Alhamdulillah saya di malam terakhir mau pulang bisa doa di situ. Waktu itu aku ndonga, ya Allah muga-muga kula jenengan paringi rezeki sing kuwatah iso mbayar utang senilai 1,7 M. Langsung tak sebut kayak gitu. Iso bangun omah 2 miliar tak sebut seperti itu wis. Aku wis mati wis tak geng itu. Lalu saya pulang sampai Malaysia mau ke Semarang dipindah ke Bandung. Kenal orang di Malaysia sana, namanya Pak Asep. Dia ketua Asosiasi Kepala Desa Jawa Barat. Lu daftar umroh wong 207.
saya pulang itu dapat untung lebih dari 500 juta. Belum sampai rumah. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kata Allah, ij'al lahu mahraja. Dia akan dikeluarkan dari semua kesulitan hidupnya. Masalah-masalah kehidupan kita akan dikeluarkan oleh Allah, ini kata Allah. Terus yang kedua janjinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki dari mana asalnya kita tidak tahu. Kalau hati pikiran kita sudah terpaut di Masjidil Haram, terpaut di Ka'bah, terpaut di Raudhah Baitullah, Raudhah makam Rasulullah, otomatis perilaku kita ini, masa kita itu pelayan tamu nih Gusti Allah ahli maksiat kan jora macam. Ketakwaan kita pun juga harus kita tingkatkan. Ibadah kita, qiyamul lail kita, nah, murid-murid pun Pak Yai Namo Barak ini enggak diragukan, wiridane dinaikkan. Jaminan Allah, janjinya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang asalnya kita enggak tahu. Untuk delalah, untuk jamaah umroh, sekian isogi komisine isogi mangkat gratis, seperti itu. Sehingga jenengan nanti berapapun jumlah jamaah yang jenengan peroleh, wes komisinya rasa dinikmati langsung bayar umroh wae. Untuk jamaah komisinya dibayar umroh. Yang pertama kali yang harus jenengan perjuangkan, saya sebelum bisa memberangkatkan umroh, saya juga harus bisa berangkat umroh. Karena apa? Kok nek sampeyan bar umroh ngebuktikan. Ono fotone jenengan di bandara, ono kegiatan jenengan di sana, di hotel, dan niku nanti jenengan buat starter kit. Nek ono wong jenengan iki lho, kula berangkat fast. Kowe iku wandep, ampuh iku omongan iki. Terus yang kedua, energi keyakinan jenengan itu pun juga tinggi. Saya yakin bagi pemula-pemula kayak jenengan, kaum-kaum amatir kayak jenengan ini, itu kalau memasarkan umroh jono rasa wedi, jono rasa minder, jono rasa ragu dan lain sebagainya. Padahal itu adalah musuh kesuksesan kita. Wis nekat wae iki Mas Amin lho, tak jamin iso ngene iki bertahan terus setahun mesti berangkat umroh. Mesti. Iku wis harga mati. Saya belum pernah didik orang yang setiap hari mubeng nawar-nawarkan. Kelewat setahun rak berangkat umroh, belum ada didikan saya. Bisa dicek semua. Wong sing ngawite salame ora pletot-pletot, ora iso dicek. Iku wae sekarang sing cabang gedene Balangger sasi mangkat. Kemarin dari Turki, dari beberapa wisatawan wis keliling. Jenengan ini mohon maaf, ini pekerjaan mulia. Kalau jenengan bergerak di travel, pekerjaan jenengan nanti keliling dunia. Mesti Singapura, Malaysia, Dubai, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, engko tekan Jordania, tekan Masjidil Aqsa Palestina barang kono. Sampeyan nek kepengin perang ya ora apa-apa nang kono. Karena saya pernah 3 kali saya di Palestina. Begitu dari Arab masuk perbatasan wilayah Israel, HP-ne sampeyan langsung bahasane ngaleh kabeh. Duet bahasa Israel. Bingung WA ra iso ora iso ini. Kowe iki wis nang Israel kan. Ha ini jenengan otomatis ngaleh. Bahasanya jadi bahasanya tulisan Israel. Tulisan Ibrani. Nah, itu. Keliling-keliling di sana. Samane nek Turki nek kepengin delok wong wayu sak donya. Samane masuk istana Tokapi ku ora patung gandeng dadi gandeng. Apa meneh sing gandeng. Nah ini. Jadi dunia itu ora mbon jepara tok. Saya itu nggih, ASEAN itu sudah semua ya gara-gara di travel. Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, sudah semua. Saya antara tahun 2014 sampai 2018 pernah dapat chip kartu gratis untuk naik pesawat Saudi. Nah, jamaah jenengan nanti wakeh wis di jamaah umroh Turki. Karena apa? Kadang travel itu kan gini, umroh supaya murah lewate sana. Ethiopia. Nampak tilas
Ini bahasa travel. Napak tilas Bilal bin Rabah, padahal ya luru tiket pesawat sing murah. 3 hari di kono jalan-jalan no Ethiopia. Seperti itu. Jalan-jalan no Turki. Umroh Turki seperti itu. Jadi ini peluang yang luar biasa. Jenengan sudah memutuskan diri untuk bermain di dunia travel. Ini pekerjaan yang punya 2 pendapatan. Jenengan ngejak wong ini umroh itu jenengan sudah gelem ya sampane untuk pahala, ora gelem untuk pahala. Karena ngejak wong ibadah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru ma amilabi. Sampane ngejak wong keapian itu untuk pahala. Wongnya gelem tambah untuk duit. Jadi satu pekerjaan yang punya 2 pendapatan, pendapatan dunia dan akhirat. Mulia enggak? Ya. Mulia. Nah, inilah yang patut untuk kita perjuangkan. Yang kedua, bagaimana ini dijadikan sebagai wasilah jembatan untuk merubah kehidupan kita dulu. Merubah ketakwaan kita. Merubah kehidupan keluarga kita ke arah yang lebih baik. Nanti yang ketiga, mesti ekonominya juga lebih baik. Angger awake dhewe diperbaiki, keluarganya diperbaiki, ekonominya nanti Allah yang akan memperbaiki. Ini kita harus punya keyakinan itu. Tapi kalau kita ini umroh ini kita dijadikan sampingan, sesasi tawa-tawa paling ya nong status tok. Lah terus sing ape gelem daftar sapa? Lah wong sing dadi rewange ngotot nang lapangan iku roh-rohane. Di luar sana itu travel-travel yang lain, iku ya do ngedan. Jenengan juga harus seperti itu. Nek kepengin sukses harus wani ngedan. Nah, seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini mendekati bulan Dzulhijjah, bulan haji. Saat sekarang setiap hari sudah update berita di semua media televisi tentang haji yang ada di Mekah dan Madinah. Banyak sekali modus-modus mulai yang legal maupun ilegal. Sampai saat sekarang lebih dari 67.000 pemerintah Arab Saudi mendeportasi orang-orang haji ilegal. Kita nanti tidak mau ikut-ikutan cari yang model ilegal-ilegal seperti itu. Pastikan kita nanti yang legal semuanya. Ini adalah bulan sebentar lagi di mana ibadah haji akan dilaksanakan. Bagi seorang pemain travel, pelaku travel haji dan umroh ini, bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan kita untuk belajar. Jadi jenengan harus, kalau kita ini menjadi pelayan tamu Allah, pastikan jenengan itu paham sejarah Mekah, sejarah Ka'bah, sejarah Madinah, sejarah Rasulullah, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ismail. Ini. Ojo sampai agen travel itu takoki masana umroh, takoki umroh ku apa ora paham. Definisi umroh ora paham. Haji ku apa meneh malah ora paham. Ini kalau ada agen-agen seperti ini, itu kok nek agene mais ya memalukan pelatih kan gitu. Jadi pastikan jenengan sebelum memasarkan umroh ku paham. Paham tentang apa itu umroh, definisi syarat dan rukun, dan muharramatul ihram yang membatalkan umroh. Nah, itu juga jenengan harus paham. Karena apa? Sampeyan niku anggere untuk jamaah, terus ngeterno jamaah. Sampeyan iso ngaji ya diceluk Pak Ustad, ora iso ngaji diceluk Pak Ustad. Mesti wis iku lakep wajib. Lah sampeyan wis diceluk Pak Ustad, Pak Yai, umroh syarat rukune rak paham, kaji rak paham kan ya memalukan pelatih tenan ya. Termasuk sejarah Mekah. Sejarah Baitullah. Sejarah Rasulullah. Karena apa? Umroh ya kisarannya itu. Kisaran itu. Kejiwaan kita itu juga harus, kalau kita tahu sejarah, itu ketika jenengan nanti ke Mekah melihat Ka'bah, itu auranya beda, getaran energinya beda. Karena gini, mohon maaf. Ada tempat
yang oleh Allah itu dijadikan tempat paling mustajab untuk berdoa di dunia ya hanya sekitar Ka'bah. Karena apa? Karena Allah itu mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Gini kok Mekah, Ka'bah dan sekitarnya ini dijadikan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Sehingga jenengan dikajat sing ora kelakon-kelakon. Coba datang ke sana. Tak antar tempat pak hajate jenengan opo. Angger tenanan duit sing jenengan berangkat iku halal, niate jenengan yo bersih betulan. Saya jamin tidak ada 1 bulan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Iki dongane Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya begini, sampai ben roh seputar Ka'bah. Nabi Ibrahim itu pertama punya apa? Istri Siti, Siti Saroh, Siti Hajar itu istri yang kedua. Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama namanya Siti Saroh. Siti Saroh itu punya pembantu namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu pembantunya Siti Saroh. Ini jenengan Siti Saroh umur 80 tahun itu ora ndek anak. Kira-kira nek ana wong Jepara umur 80 tahun ora ndek anak iki jam anak ora iki kira-kira. Karena akhirnya bingung Siti Saroh. Sudah menikah dengan Nabi Ibrahim itu kurang lebih 50 tahun gak ndek anak. Akhirnya karena Siti Saroh itu prihatin, Nabi Ibrahim disuruh menikah lagi dengan pembantunya yaitu Siti Hajar. Begitu menikah dengan Siti Hajar, baru dalam waktu 3 bulan Siti Hajar sudah hamil. Iki mulane sampeyan aja main-main nek wayo. Dadi wong sing ngawinno iku bojone tuwa. Sing ngakon kawin bojone tuwa, begitu Siti Hajar itu hamil, iki Siti Saroh jadi cemburu. Dadi uring-uringan. Iki karakter wong wedok seperti itu. Sing sudah bisa merasakan kayak saya ini per tahun di bojo loro. Jadi wis iso ngrasakno. Bagaimana ngatur bojo loro. Nang katane orang-orang nek mah bojone papat malah akut, malah apik malah. Nah, terus akhirnya karena kecemburuan ini Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk membawa Siti Hajar itu ke Makkah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan Bakkah. Namanya seperti itu. Dibawa perjalanan menggunakan onta dari Madian. Madian itu saiki Palestina. Sampai ke kota Mekah. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 1.200 kilo. Sampane urung roh panase Arab kono, kira-kira numpak onta ya. Kono nek sampane wong Jepara iki tekan Mekah garing kabeh. Nah ini. Yes. Begitu sampai Mekah dalam kondisi hamil besar, iku oleh Nabi Ibrahim, iku ditinggal Siti Sarah ini. Ditinggal nang tanah gersang, ora ana tumbuh-tumbuhan, ora ana air. Pada posisi hamil besar. Ketika mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim ini, Siti Hajar ku ngomong, jenengan iku apa mentolo ninggalno aku hamil tua seperti iki. Nek ana wong Jepara meteng tua terus ditinggal nang ngoro-oro ngono iki kira-kira. Terus pertanyaan terakhir, apa iki perintah Tuhan? Apakah ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim? Apakah ini perintah Tuhan? Saking ora tegane Nabi Ibrahim ora iso jawab. Nabi Ibrahim hanya meneteskan air mata. Ditinggal. Begitu keluar dari kota Mekah, ini Nabi Ibrahim ndonga ambek Gusti Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat saya ini meninggalkan istri saya ini menjadi tempat yang paling berkah di muka bumi. Ini dongane Nabi Ibrahim yang pertama. Yang kedua, jadikanlah itu tempat sebagai tempat untuk menegakkan sholat kepadamu. Ini kata Allah. Sehingga mengapa sholat di Mekah iki pahalanya 100.000 kali lipat dari jenengan sholat di masjid dewi. Karena itu dulu
Dongane Nabi Ibrahim seperti itu. Itu. Yang ketiga, jadikanlah tempat ini menjadi kesenangan bagi semua orang. Jadi wong moro nang kono seneng dan itu terbukti sampai sekarang. Dan ini yang keempat. Siapapun yang ziarah ke sana dan dia menegakkan sholat dan bertakwa kepadamu, longgarkanlah semua rezekinya. Samane kepengin tok dongane Nabi Ibrahim, ya Mekah itu. Dan Allah ini dalam Al-Quran diabadikan, dongane Nabi Ibrahim itu diamini oleh Gusti Allah, dikabulkan. Sehingga ketika lahirlah Nabi Ismail ini, posisi yang waring kerontang nggak ada apa-apa, Allah mengirimkan lewat kaki Nabi Ismail ini air Zam-Zam. Ini. Siti Hajar lora lari dari Bukit Sofa ke Marwan. Dhisik aku ndek sadurunge kaji, ndek sadurunge umroh, aku mbayangno Bukit ndek cilik iki. Bukit Sofa Marwa, tak bayangkan bukit gede-gede terus waduh. Waduh. Bareng aku umroh, oh Bukit Sofa nang Marwa ini sekarang di dalam Masjidil Haram. Di jaraknya 3,5 kilo dibagi 7. Kurang luas sekitar piro iki. Ya wis mloya-mlayune 3,5 kilo lah. Gitu total, 3 kali 7 kali putaran dari Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa sampai 7 kali itu 3,5 kilo jaraknya itu. Dan menjadi tempat yang sangat barokah. Nah ini. Zaman setelah dulu Nabi Ibrahim, ketika habis Nabi Yusuf, sumur Zam-Zam itu pernah diuruk oleh suku Jurhum. Diuruk. Sehingga sumurnya itu hilang. Ketika lahir Kanjeng Nabi, kakek Kanjeng Nabi Abdul Muthalib ku ngipi didoi nggone sumur Zam-Zam dikon duduk. Terus diduduk lagi, keluarlah air Zam-Zam sampai saat sekarang yang tidak pernah kering. Jadi kalau kita melihat Arab, dunia Arab itu sak kota Mekah itu satu-satunya sumber mata air yang bernong sak kota Mekah loh ya, bukan sak tanah Arab loh ya. Karena di Madinah juga ada sumur. Sak kota Mekah itu satu-satunya sumber mata air ya sumur Zam-Zam itu. Dan tidak pernah kering. Hebatnya apa? Disedot 2 pipa waktu pembangunan aku segedan delok menjero. Pipane ku gedene semene-mene iku, 2. Pak delok wabane sing iku debite kira-kira sak sedotan pirang kubik gitu. Dan sudah berpuluh-puluh beratus-ratus tahun ya enggak pernah habis. Disalurkan no pabrik Zam-Zam itu besar sekali. Itu dibuat galonan yang dibuat haji dan umroh, semua orang yang berangkat haji umroh produksinya per hari itu berapa puluh ribu galon itu, dan diambil untuk keperluan minum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Mekah. Kalau dulu sebelum tahun 2014 saya masih sempat bisa ke sumur Zam-Zam bisa mandi, sekarang nggak bisa. Jadi aku pernah mandi air Zam-Zam. Pertama ya di sumur Zam-Zam itu ketika belum ditutup. Yang kedua ketika pulangan umroh itu dikupatat orang untuk bawa Zam-Zam galonan, Zam-Zam yang drigenan itu. Akhirnya dia diruah masih nong bandara, gregetan tak kumolo tak mandi nong toilet bandara. Ketimbang gua ya tak mandi wae. Nah, maka dari itu rekan-rekanku semuanya, ayo hari ini kita selaku seorang muslim dengan semangat Idul Kurban ini, Hari Raya Kurban ini, gugahlah hati kita untuk ikut menerima berkahnya doanya Nabi Adam. Siapa ini? Itu, ayo kita sama-sama merebut berkah doanya Nabi Adam. Iso berangkat kata Nasusi, bisa menegakkan sholat 5 waktu di sana. Kalau di Madinah namanya arba'in. Arba'in itu bagaimana jenengan sholat 40 waktu, bukan 40 rakaat, tanpa gutang satupun. Itu. Biasanya kata kalau di Madinah dulu baru di Mekah, sehingga kita sempurnakan wa atimul hajja wal umrah
kita sempurnakan umroh kita di Mekah nanti. Sehingga harapan kami, mudah-mudahan semua agen-agen yang sudah tergerak hatinya, Juli maksimal September semuanya bisa umroh ke Baitullah. Amin. Amin. Bagi yang mau menggunakan dana talangan, kemarin saya sudah rembukan sama CEO-nya PT Mais dengan berbagai pertimbangan. Kemarin ada tawaran kalau kita menggunakan Amitra butuh BI checking. Terus yang kedua ada batas minimal DP. Terus kalau kita menggunakan Bank Dubai Syariah, kemarin dihitung-hitung nisbah pengambilan keuntungan atau kalau bahasa lain setara dengan bunga itu agak tinggi. Kemarin ada yang menawarkan bagaimana grup agen ini ditanggung satu orang, jadi kan pakai jaminannya nong sing tanggung ini nanti store kayak apa, itu tidak butuh BI checking dan yang kedua lebih sangat murah ansurannya. Nah, nanti silahkan didiskusikan Pak Kiai Zainal bagaimana ini yang mau menggunakan dana talangan, jadi nanti yang ke finance-nya ini hanya satu orang, butuh berapa disediakan. Nah itu seperti itu. Besok jenengan mesti akan diajak bicara tentang itu, nanti dihitung sekalian. Karena kemarin saya diskusi seperti itu. Kalau kita pakai finance yang umum kan mungkin nanti ada yang diterima, ada yang tidak, ada yang lolos, ada yang tidak. Tapi kalau ini kan mesti lolos kabeh. Nah kalau agen ini mestinya wani. Angger sampane sasi untuk jamaah siji wae mesti iso ngancur. Kan seperti itu. Mosok nang kono ndonga tenanan lek ya dadi pelayan tamune Gusti Allah jenengan kok ngibadahi tenanan kalau perlu nanti dikasih amalan khusus Pak Yai Zainal di sana. Itu nanti mosok Gusti Allah ora ngijabahi kan seperti itu. Itu nanti seperti itu. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Insya Allah untuk malam Rabu berikutnya nanti ngaji bisnis ini saya menggunakan selebaran benjenan ora ada artikel materi yang kita kirim dan ini kita akan belajar tentang mulai umroh syarat rukun batal muharramatul ihram sampai haji sampai karena apa ini penting jenengan nanti ketika ada sertifikasi dari Kemenak itu nanti bisa saya kirim supaya jenengan nanti punya SIM pembimbing haji dan umroh profesional. Iku kok nek ana bukaan TPHD tim pembimbing haji daerah samane iso daftar. Nah gitu seperti itu. Jadi aja setengah-setengah niat main travel ya sertifikasinya kita harus menguasai. Nah sebelum itu kita harus menguasai materi, nanti kita akan ngaji bacakan takrib tentang babul haji dan umroh. Jadi kita itu mbet gawe ya neng iki didasari dengan disiplin ilmu yang jelas seperti itu. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Ali Ahmadi yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, monggo kepada Bapak rekan-rekan semuanya untuk bisa mengajukan pertanyaan, disilahkan. Monggo. Yang saya mau tanyakan, setelah saya berjalan di lapangan, saya sering menemui beberapa orang itu juga melakukan haji. Nah, kemudian dia cerita, saya berdasar haji tapi lama bukan dipanggil, kan seperti itu. Kira-kira bagaimana cara saya bisa bisa gandeng dia untuk ke sini. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab. Dan ini memang peluang. Jadi gini, di Purwodadi itu ada namanya Mukhlisin Travel. Miliknya Pak Haji Mukhlisin, anggota DPRD PKB di Kabupaten Grobogan. Mukhlisin Travel ini luar biasa. 1 bulan iso 450 jamaah. Gara-gara apa? Beliau itu punya data Kemenak. Orang-orang yang usianya di atas 60 tahun dan masa tunggu hajinya masih di atas 20 tahun.
iki dituwakani time, ditekani agene, diprospek kon umroh wae. Sebab apa? Nek kepengen kaji, jelas secara hitungan dohir umume wong ora bakalan nyandak umure. Sebab sekarang itu orang kampung yang usianya di atas 90 juta tahun itu wis angel seperti itu. Lah, bagaimana kita mensikapi ada orang sudah daftar kaji, orang kepanggil-panggil, mintai nomor pendaftarannya. Jadi nomor kuota hajinya diminta. Nanti kita cekkan di Haji Pintar Kemenak, dimasukkan klik. Di situ kan mesti ada tahun keberangkatannya. Nek anggere lebih 10 tahun, kon mangkat umroh dulu. Gini, ada pertanyaan. Wong urung kaji kok umroh? Nah ini harus saya sampaikan. Ibadah itu etbaknya kepada Rasulullah. Jadi yang apalagi ibadah-ibadah mahdhah seperti kayak haji. Iku sing diatut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sebelum berangkat haji. Jadi beliau itu hajinya sekali, umrohnya 4 kali. Sebelum berangkat haji, umroh dulu. Itu Kanjeng Nabi. Pertama tahun ke-6 Hijriah, Kanjeng Nabi umroh gagal. Ini namanya umroh Hudaybiyah. Jadi rombongan kurang lebih sekitar 1.000 orang, begitu sampai ke Hudaybiyah mau masuk Mekah dicewegat wong kafir Quraisy. Kene wong ape umroh nggawa baju pakaian ihram ngambil mikot orang nggawa senjata, dihadang pasukan kafir Quraisy nggawa senjata kabeh. Saat itu Sayyidina Umar wis ngamuk-ngamuk wis selawan wae Kanjeng Nabi sak anane wani ngene. Wah wong kene ape ibadah perang ya malah syahid. Tapi Kanjeng Nabi untuk wahyu kon Gusti Allah dirawehi. Ora sak. Terus akhirnya terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Dari Allah memberikan tahu bahwa walaupun belum bisa melaksanakan umroh, iku oleh Allah pahalane umroh wis ditampa. Karena kendala sesuatu hal. Jadi umroh gagal, iku ora mriki tok. Zaman Kanjeng Nabi wae wis ana umroh gagal. Terus tahun ke-7 kenabian, umroh lagi dikatakan umrohul qadha namanya. Umrohul qadha. Iki Kanjeng Nabi bareng menaklukkan Fathul Makkah. Beliau sebelum menaklukkan Fathul Makkah ini melakukan umroh namanya umrohul qadha. Karena perjanjian Hudaybiyah untuk mangkat umroh tahun ngarep, nek tahun iki rantu. Terus umroh yang ketiga namanya umroh Ji'ronah. Umroh Ji'ronah itu kapan? Begitu menaklukkan kota Mekah, ada informasi valid, nek orang-orang kafir Quraisy yang lari ke Taif itu gabung dengan orang-orang Yahudi Taif mau menyerang kota Mekah. Akhirnya oleh Rasulullah berkat atas inisiatif Panglima Perang Khalid bin Walid disuruh disii. Saat durunge diserang, patimbang diserang disik, didisiki. Dan ini perang yang sangat luar biasa, perang terbesar sepanjang yang dipimpin, yang Rasulullah mengikuti dan diabadikan oleh Al-Quran, yaitu perang di Lembah Hunain. Wah, itu yang sampai kekuatan umat Islam itu terpecah, ana wong-wong kafir Yahudi, ana wong kafir-kafir murtad, termasuk lahirlah orang-orang munafikin ya di perang ini. Itu hampir kalah Rasulullah itu. Nah, pulang dari perang Hunain ini, beliau mau masuk ke Mekah, mengambil mikot di Ji'ronah. Umrah ini dinamakan umrah Ji'ronah. Umrah yang terakhir, yang keempat, yaitu umrah bareng haji wada. Nah itu. Sehingga kalau ada orang wong urung kaji kok umroh. Lho ya sebener ngono umroh dhisik lagi kaji wong Kanjeng Nabi yang ngono. Apa anut sapa? Kita itu. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, kita yakinkan nek saiki wong umure wis 20 tahun dibukakno daftar kuota hajinya, nomor porsi hajinya ini, masa tunggune di atas 20 tahun. Haji itu ibadah fisik. Sakjane ya sing nom-nom iku sing do mangkat aja sing tuwek-tuwek. Gitu. Karena mohon maaf, kalau orang usia di atas 80 tahun,
peluang pulangnya hidup dengan mati banyak mati. Saya itu haji 2016. Pertama kan kene ana wong nang Jawa kan kulino di Jawa iku anggere wong gledak kan melu nulungi. Wah, gledak disedat tak tulungi. Ono gledak tak pikir lho aku ki nek wong gledak-gledak melu gledak dhewe aku iki. Panas saking panasnya. Saya itu bawa sempretan ini loh. Anggere tak isin tak nyempret awak itu setiap 2 menit. Saking panasnya. Suhu waktu itu sampai 50 derajat. Itu ono helikopter terbang umum no. Orang-orang yang golongan darah BA, AB atau BA itu jam 9 pagi harus yang di lapangan disuruh teduh. Karena apa? Dengan suhu segitu, darahnya di dalam bisa kering dan bisa mati. Nah, waktu perjalanan dari Musdalifah ke Mina lewat 2 terowongan kurang lebih jalan kaki 14 kilo. Blok, ibu blok. Wah, akhirnya tak ingetin loh. Siji loro tak wis tutupi kertas, tutupi kardus kayak gitu. Ternyata ada ambulan yang ngambil. Diambil ambulan. Ratusan orang yang meninggal, yang tua-tua kayak gitu. Waktu di mabit di Musdalifah, ada orang sewakit sudah sakaratul maut, itu orang tua di sebelah saya. Wah, tim medis kesehatan haji, plongap. Pak, ini klinik terdekat mana? Klinik terdekat. Aduh, klinik kabeh iki nang Musdalifah. Wah, akhirnya orang petugas kesehatan haji yang berplongak-plongok tak rak desa apa-apa. Wah, akhirnya tak delok kejet mau jam 12. Wah, meninggal. Innalillahi tutupi nggawa baju ihrame kayak gitu. Banyak sekali orang-orang tua itu. Karena apa? Satu, fisiknya nggak mendukung. 2, cuacanya sangat ekstrim. Kalau sekarang mending karena apa? Setiap musim haji itu dibuat hujan buatan. Helikopter itu banyak menyemburkan air itu. Di Arafah sekarang sudah dikasih selang-selang kecil-kecil yang sekarang sudah agak mending. Tapi sak mending-mendingnya ya panas sekali. Itu seperti itu. Sehingga awakku kumut orang haji itu dikira kepenak. Makanya kalau kita masyarakat haji diomongi sing ora kepenak. Nang kono koyo gembel awake kumut-kumut rong dina ora adus. Gitu loh. Saya itu loh rain loh, saya pakai apa itu? Pakai tisu itu. Begitu tak lap enggak tisu biasa kayak gini. Wah wis hitam debu itu. Jualannya wis nah itu. Tapi sekarang alhamdulillah untuk makan sudah mending dibanding dulu. Sebelum era dulu, awal-awal saya haji itu, sego ditumpuk duet lah. No Arafah sana panas pol. Makanmu telat jam ya sing mbok pangan parak iku. Nek puato sepol kayak gitu. Itu di sana seperti itu. Karena Mekah itu semua kebalikan Indonesia. Kalau di Indonesia kerupuk dikok nonong black, nek ana donat dikok nonong piring. Nang Mekah gak kerupuke dikok nonong piring, donate dikok nonong black, waliane. Sebab apa nek ana donat dikok nonong piring, mbok enteni sak jam ya wis watose kena gimbalang maling iki wis. Itu seperti itu. Sehingga jenengan nanti kalau jalan ke sana, nek ana wong dodolan tulisane dijamin tidak luntur, iku malah luntur. Samane protes sambil sing dodol semenane. Iki Arab macane kon mburi, luntur tidak dijamin. Ngono lho. Wong Arab kok mbok waca kon ngarep iku Indonesia ya dijamin tidak luntur. Nek nang Arab ora macane kon mburi, luntur tidak dijamin seperti itu. Iku Arab walian kabeh. Blonjo juga sama. Nek nang Indonesia samane dadi caluk, ana ngeterno wong blonjo, wonge do bar blonjo njaluk komisi kan gitu. Iki nek Indonesia nang Arab sampane ngono iku gak bakalan untuk komisi. Komisi jaluk dhisik. Soal blonjo ora urusan awake dhewe sing wis tok komisi. Mbok jaluk bar wong walian Indonesia ora diweki. Geger ora bakal diweki. Itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita apa. Terus kemarin ada pertanyaan masalah badal haji. Ini pun juga potensinya luar biasa badal haji. Badal haji itu kalau jenengan memasarkan badal haji itu harganya macam-macam. Ada yang pertama harganya 25 juta. Itu badal haji. Yang melaksanakan adalah mutawek Masjidil Haram. Sertifikat yang dikeluarkan terdaftar resmi di Masjidil Haram, ada barcode tek sama buka no HP, dia terdaftar di website Masjidil Haram langsung. Itu harganya 25
4 juta, sampeyan setore nok perusahaan 23 juta. Harganya 25 juta, setor 23 juta. Ini. Terus yang kedua, badal haji rego 20 juta. Itu dilaksanakan oleh santri-santrinya dari Syekh Ahmad atau Syekh Sayyid adik Sayyid Ahmad, Sayyid Asim, santri-santri sana. Ya. Mengapa sampai 20 juta? Karena apa? Tasrehnya bayar, masuk semuanya bayar semuanya. Ini harganya 20 juta. Itu sertifikatnya yang mengeluarkan pondok pesantren Arab Mekah sana. Tempatnya Sayyid Abbas sama Sayyid Muhammad Alawi. Pondok pesantren yang mengeluarkan resmi. Terus ada yang harganya 12.500.000. Ini yang melaksanakan adalah pembimbing hajinya travel. Itu ada dokumen, video, pelaksanaan dan lain sebagainya dikasihkan. Jadi setornya 10 juta. Ada yang harganya 7,5 juta jenengan setore, tapi kalau narik jamaah biasanya 10 juta. Itu yang melaksanakan adalah temus, tenaga musiman. Itu biasanya mahasiswa-mahasiswa, anak-anak mahasiswa yang di sana. Karena pondok ini wis untuk bayaran, kon negara mlebu ya wis gratis, mangan gratis semuanya, maka harganya murah. Itu seperti itu. Itu kalau jenengan mau memasarkan masalah badal haji. Syaratnya kalau punya foto KTP, KTP. Kalau tidak punya, nama, alamat orang tua, bin atau binti. Itu seperti itu. Nah, itu terkait masalah badal haji. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Meneruskan yang tadi, itu kan tadi yang sudah daftar menurut Pak Kiai Ali kan masa tunggunya udah 10 tahun, ya kan? Baru nanti bisa dianalisa ini bagaimana kan gitu. Kalau misalkan sudah di atas 5 tahun katakanlah gitu, sudah di atas 5 tahun, apa bisa dicekkan di nomor antrian itu Pak? Bisa, semua orang yang sudah daftar haji, nomor porsinya minta nanti kita cekkan. Nah, terus caranya untuk saya menggait dia gimana? Nah, gini, ini kalau saya ya, pertama jenengan kasih gambaran tentang ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah fisik, jalan, mengitari medan dan lain sebagainya, orangnya padat. Mohon maaf, orang kalau haji nggak pernah berangkat umroh, tingkat kesahannya itu 15% atau 20%. Karena mohon maaf ya, banyak orang-orang kalau nggak tahu itu melanggar dam, melanggar aturan-aturan haji itu banyak. Seperti kayak jenengan kalau ngambil mikot, orang roh goni, tidak tahu batasnya. Walaupun ada pembimbing, kadang jamaah ini namanya orang, sing bingung, sing kesasar banyak sekali di sana. Termasuk balang jumroh. Kalau balang jumroh sekarang lebih mudah karena apa? Khusus orang Indonesia itu sudah dikasihkan jalan lantai 3. Dulu kan campur waduk dari negara manapun. 2016 sih masih campur. 2017 sudah dibuatkan jalan yang khusus untuk orang-orang Asia. Dan orang-orang luar negeri itu enggak setertib orang Indonesia. Ngelontar jumlah itu santuke. Untuk sandal diantepno sandal, botol aqua diantepno botol aqua. Ora peduli nang ngarepe kena wong ya ora peduli. Kalau orang Indonesia kan isih mare nggawa krikil ngarep wis kena diantepno gitu. Kalau orang luar negeri wis wadan wis nguantem lah akhirnya rak tutuk sing kena ya ndase sing nang ngarep itu. Saya tuh pernah dilempar botol minuman niku. Ijane minuman. Wene wis pelintis wis baru apa kita halal. Waduh, mantep tak ngerti luar negeri seperti itu. Utamanya yang kulit ireng-ireng wis ora aturan blas itu. Gitu. Nah, sekarang kalau dia tidak menguasai medan dan lain sebagainya, terus berangkat haji, tuwek menisan, metu kon hotelnya, mohon maaf, umroh dengan haji itu hotelnya beda. Kalau umroh, hotelnya mesti rata-rata sediluru dekat masjid. Kalau haji enggak, yo wis adoh masjid, yo adoh Arafah, yo adoh Mina.
Karena di tengah-tengah, rata-rata kalau tidak disisah, di Mahbahjim, di Aziziyah, dan di Misfalah. Misfalah dengan Masjidil Haram itu jaraknya 1 kilo. Dengan Mina jaraknya 3 kilo. Lah, saiki nek ana haji tuwek ora roh Medan. Sementara di ini masjid kan diantar bis sholawat. Bis sholawat itu sepanjang musim haji gratis. Ada yang warna kuning itu miliknya orang Jepara. Jepara itu kondang. Di Mekah itu ada perkampungan orang Jepara. Tak tanya duriahnya ini. Untuk moro nang kono iku awet era zaman Syekh Nawawi. Syekh Nawawi. Iku punya bus sholawat warna kuning gitu. Saya pernah ketemu sama ownernya itu. Jadi kalau dia tidak punya grup kan nyegat no masjid kan kalau dari Mahbahjim itu naik bisnya hanya sekali. Tapi kalau dari sisa nimbal bis, nimbal terminal. Lah nek saiki kebindal nong balane nong terminal. Plonga dolar retail. Seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang usianya sudah di atas 60 tahun, yang masa tunggu hajinya masih di atas 10 tahun, sarankan mending umroh aja. Engko nek dene iso masuk iso haji, yo alhamdulillah. Nek ra iso haji, ketika nanti dia meninggal, batal ke haji. Statusnya wis haji, wis bar kewajiban hajinya. Dan dia sudah pernah lihat Mekah, Madinah, Mina, wis roh kabeh, wis tau nek mati tekan kono. Statusnya dia sudah haji. Sarankan ngono, malah samane dadi untuk pendapatan double, untuk pendapatan badal haji. Bukan, Nah, maksud seperti saya itu bagaimana cara menarik dia yang sudah daftar untuk haji ke tempat kita itu. Dan nanti uangnya yang sudah disetor bagaimana itu? Itu bisa kita ambilkan. Saya sering ngambil ke, tapi dari pengajuan itu 1 bulan. Yang sudah daftar, terus dia beralih ke. Saya pernah berangkatkan 3 orang sudah daftar haji semua di Kudus itu. Malah tekan ini kurang 1 juta ya dibayar. Itu bisa diambil 100%? Bisa diambil 1 stek. Itu nanti kita jembatani. Kalau ada yang kayak gitu kita bantu sampai ke pengurusan pengambilan dana haji. Atau langsung potong dana haji yang sudah di Kemenak berapa potong nggak apa-apa kita ambilkan. Nanti belangkonya kita kasih, saya suruh tanda tangan semua. Jadi nanti pengambilan di Kemenak langsung ke kita nggak apa-apa. Jadi tidak perlu ditarik. Itu udah termasuk DP yang masuk ke sini gitu ya? Iya, artinya bukan tidak perlu ditarik. Kita yang membantu menarikkan. Artinya apa? Sing nang Kemenak kok ditarik awake dhewe, iku wis termasuk tambahan biaya pendaftaran. Seperti itu. Jadi artinya gini, jenengan ketika memprospek calon jamaah, jangan sampai dia itu bingung. Dibuat semudah mungkin. Kesulitannya apa? Narik dana, tarik no. Kesulitannya apa? Dananya kurang, lurokno dana talangan. Seperti itu. Jadi kita itu datang memberi solusi. Haji juga ada dana talangan? Ada aja. Dana talangan. Niku. Maksimal sampai berapa tahun itu? Apa? Dana talangan untuk haji? Kalau haji 5 tahun, kalau umrah 3 tahun. Itu. Hanya dulu tahun 2018 talangan haji itu oleh Kemenak di stop karena apa? Dengan adanya talangan haji beludak sekali. Tapi sekarang finance seperti Kak Bank Dubai Syariah masih memberikan talangan haji. Yo sembunyi-sembunyi dari Kemenak, tapi yo masih dikasih. Itu. Karena dulu BRI itu pemecah rekor. Haji gara-gara masa tunggu sampai 28 tahun kan karena dana talangan. Wong daftar bread duitnya ber-5 juta langsung untuk nomor porsi. Kurangannya yang ngurasi bank dekne kok ngancur. Bank ya pinter wong masa tunggune di atas 2 tahun dekne ngancurnya selama 2 tahun sampai 3 tahun. Itu. Dan orang-orang yang pakai dana talangan nggak bisa ngancur bank, itu kuota bank ya banyak. Dulu saya ditawari, jadi oper kuota, namanya haji percepatan. Jadi ngganteni kuotane wong sing utang bank gak iso nglunasi. Nah, itu lewat bank ada itu. Ada lagi pertanyaan monggo. Ini seputar teknik-teknik jenengan. Ini agen yang sudah siap kepengen berangkat Juli berapa orang?
Ketoke urung ngono sing wani nekat-nekat iki nek sampeyan nekat urung wani ya suksesnya kapan? Kok pemeneh kok ngedan. Haji pun nek perlu jenengan umroh pun ya ngedan wae. Hal-hal yang sudah terkaitan dengan urusan transaksi kita dengan Allah, itu ora usah mbok pikir. Nek sampeyan pikir ora ketemu. Wong sampeyan mikir rezekine sampeyan bulan ngarep kondi ora ketemu. Pokok yang hal-hal yang kaitannya sudah transaksional dengan Allah, gak usah dipikir, jalani wae. Iku enak. Sampeyan pikir ora ketemu-ketemu malah. Ada lagi pertanyaan monggo? Nanti insya Allah pertengahan Juni mulai kita adakan manasik bagi agen-agen. Nanti kalau ada acara manasik jamaah Jepara, mohon untuk juga ikut. Karena itu juga jenengan berdokumen, yo latihan ngelmu umroh singgung tahu pangkat umroh untuk dimatangkan seperti itu. Pak, biasanya kalau orang daftar lewat Kemenak itu dapat apa nomor antrian itu berapa lama? Antrian apa? Antrian dapat porsi haji itu loh. Loh, jenengan begitu daftar mesti tahu untuk nomor porsi. Lah nomor porsinya itulah nanti yang bisa jenengan cek berangkatnya kapan lewat nomor porsi itu. Jenengan daftar sekarang ini, mohon maaf. Jenengan nanti kalau kita sudah resmi buka, saya tak ngonek lain dengan muamalah. Daftar haji hanya 1.200.000. Sing 200 engko komisine sampeane. Haji reguler pemerintah lo ya. Itu nanti lewat Bank Dubai Syariah. Dana talangan haji. Jadi si jamaah iki ora perlu 20 juta. 1.200.000. Sing 200 komisine sampeane, komisi sing daftarno. Haji reguler. Masa tunggune kapan berangkatnya Pak? Ya sesuai dengan masa tunggu Jawa Tengah. Cuman kemarin teman saya itu sudah menunggu 8 tahun katanya belum dapat undangan. Belum diundang itu, bahasannya itu. Lagi nih kalau belum masuk jadwal tahun pemberangkatannya ya belum diundang. Makanya kan gini, nomor porsi itu di Haji Pintar Kemenak atau itu bisa nomor porsinya jangan masukkan. Dia itu tanggal tahun keberangkatannya tahun kapan? Misalnya tahun keberangkatannya 2032. Lah ini baru 2025. Ya ora bakalan diundang oleh Kemenak. Wong diundang itu kan ketika Mendekati. dia sudah pada posisi dinyatakan berangkat tahun ini. Lah biasanya kalau dia itu misalnya yang pendek-pendek, umurnya kalau sudah di atas 75 tahun, setahu saya, itu ada namanya porsi cadangan. Walaupun dia itu tahun masa tunggunya waiting list-nya itu misalnya tahun 2032, tapi usianya sudah di atas 75 tahun, itu masuk porsi cadangan. Lah porsi cadangan ini bisa juga berangkat tahun depan. Itu yang orang-orang umurnya yang sudah di atas 70 tahun seperti itu. Kemarin ada ya baik teman saya itu umurnya sudah 83 tahun masuk porsi cadangan dan tahun ini berangkat. Wis 82 tahun ya tambahi 10 tahun kas ya patoke sing mangkat. Itu seperti itu. Jadi kalau aku sudah daftar kok urung diundang-undang. Lah ya buka di nomor porsinya nanti tanggal tahun keberangkatannya kapan. Kecuali kalau jenengan ini misalnya berangkat tahun ini, loh kok aku kudu diundang-undang, lah itu bisa diurus nang Kemenak bisa. Itu. Memang cara merospek. Nah, caranya merospek yang seperti tadi yang teman saya bagaimana Pak? Biar bisa ngikut ke sini gitu. Jadi jenengan kasih wawasan tentang haji. Yang paling ampuh itu bukakan nomor porsinya, waiting list-nya berangkat tahun kapan. Engko nek ndekne Mbah jenengan umuris pinten, Mbah? Wah, aku wis 25 ju. Terus jenengan nomor porsinya jenengan cobi masukkan web Kemenak, buka masa tunggune jenengan 20 tahun, Mbah. Umure jenengan iki nek wis 25 tambah 20 tahun, kira-kira 90 tahun samane sih kuat, Mbah.
Dan isih kira-kira isih yakin nek berangkat pun ngeten mawon, Mbah. Supaya kewajibane jenengan itu gugur, kula paringi solusi. Jenengan iki mangkat umroh mawon. Mangke nek jenengan kok menangi kaji, nggih kaji nek mboten njing ben menawi jenengan sedo dibadalke haji. Jenengan status wis kaji, kewajibane kaji wis gugur, terus ping kalih jenengan ya wis roh Mekah Madinah. Ketimbang jenengan malah babar, blas ra roh kono. Oh, milih ndi kira-kira nek wong normal ndek dhuwit piye kira-kira? Mesti umroh bisa. Nek malah tersinggung pripun, Pak? Napa? Ya ora ono, wong iki ra akhlak ge. Lho, rasional ora? Rasional. Wong umure 65 tahun tambah 20 tahun kira-kira. Wis awake dhewe iki lho yakin umure iso kuat 90 tahun kira-kira. Sing nom-nom wae urung karuan kok gitu. Lho, Indonesia iki waiting list-nya isih pendek, Pak. Malaysia 120 tahun, Pak. Jadi sampean iku nek ape daftar kaji Malaysia berangkat, iki gong kawin wis daftar putune dhisik. Lho wong 120 tahun masa tunggune kok Malaysia iku. Wah, aku kaget. Tunggu kok diceritani itu. Jadi rasional seperti itu. Dan itu mohon maaf, jamaah yang paling ampuh itu. Muklisin Travel itu sampai 450 per bulan juga gara-gara itu. Makanya nanti kalau yang punya akses Kemenak, sing duwe kanca Kemenak jaluk data haji Kabupaten Jepara, porsi haji kan ada semua itu. Yang masa tunggunya di atas 10 tahun jaluk, nanti mesti keluar itu. Nama, alamat, semua ada itu. Delok wah anggere sing umure wis di atas 60 tahun parani wae. Ambil sampane gawakno iku. Niki lho Mbah, Kemenak niki Mbah. Jenenge jeng ben mangkate jek 20 tahun kas, jek 30 tahun kas, jek 20 tahun kas. Ku nek wong tuwek-tuwek lek apa meneh posisi ndek dhuwit mesti milih umroh. Dan di Pati pun juga seperti itu. Hanya kepala Kemenak Pati yang sekarang ini malah guru saya sendiri namanya Pak Saihu. Kuwetat ngamuk moh. Ojo wong mangkat kaji mbok aku sing repot balekno duwite. Enggak boleh Kemenak Pati. Kemenak itu di bagian apa biasanya, Pak? Yang punya data itu. Haji, kabak haji ada. Itu. Mesti jenengan lobby personal paren nang omah gawakno rokok wong wis diweki. Ada semua datanya itu. Rokoknya sakbal. Sing duwe len-len kenal, nek wis kenal kan nek kecuali urung kenal wah dianggap engko nek disalahgunakan yo ngejak sing wis kenal. Itu. Kalau Kemenak yang dulu Pak Kabib atau siapa itu masa kenal. Sekarang sudah pensiun. Jepara itu. Monggo. Nah, terus misal istrinya baru daftar. Nah, kalau mau berangkat bareng itu harus menunggu sekitar lama. Yang kedua ada kasus misal itu sudah gagal, gitu, meninggal, terus gagal kan uang kembali. Nah anaknya itu kan harus ada sebuah tanggungan atau mungkin untuk biru walidain. Caranya mungkin mungkin dia. Nah, ini gini. Iya paham. Ini gini. Jadi memang ini anjuran dan saya nanti makanya ngaji tak bacakan kitabnya. Kalau ada orang tua kita sudah mendaftar haji, dia sudah mendaftar haji, bayar porsi haji Kemenak. Ternyata belum sampai berangkat haji sudah meninggal. Ana wong tuwa wong didaftarno haji meninggal urung mangkat, ya bukakan kitab sampeyan iku wajib mbadalno haji anak. Niki tak wae solusi. Seperti itu. Ya artinya kan ada uang susuk kembali. Ya. Terus anaknya kan itu kan tidak dilanjutkan anaknya, tapi kembali uang-uangnya. Itu supaya untuk diajak menulis dulu karena untuk gaji kenapa ada anaknya yang nakal atau
Gini, kalau di Kemenak kan ketika ada orang meninggal kan mesti ditanya, ini mau dilanjutkan ahli waris atau uang mau ditarik. Kan seperti itu. Karena rata-rata itu udah dilanjutkan ahli waris. Rata-rata itu kasusnya kalau meninggal. Terus yang kedua tadi, ada suami daftar. Masa tunggunya misalnya 2020 atau 30. Terus istrinya daftar, masa tunggunya 2040, selisih 20 tahun. Cara barengnya gimana? Kalau diajukan enggak bisa. Tapi nek suaminya diundur bareng istrinya malah iso. Enggak bisa. Enggak bisa. Nek suaminya diundur engko nang 2040 malah bisa. Karena Kemenak iku gini, nek diajakno ra iso nek mundur. Loh, haji ini panggilan yang mundur 1 tahun, mundur 2 tahun banyak. Di Pati itu ada hampir sekitar 60-an 3 yang mestinya berangkat tahun ini nggak sanggup tapi mundur minta tahun belakang. Itu ya ada. Satu ya kasus kondisi kesehatan rata-rata itu dia sakit orangnya. Terus yang kedua ya itu ada yang barengi keluarga seperti itu kasusnya itu. Nah, kalau dulu era menteri yang Gus Yakut, saya masih bisa ngurus. Jadi namanya haji percepatan, tapi ujung-ujungnya ya kasus itu. Wah itu banyak sekali itu. Jadi jenengan sakjane berangkatnya tahun 2030 berangkat tahun kemarin itu 25 juta tambahan. Itu ada kuota kayak gitu. Saya sempat membawa 4 jamaah. Itu dulu bisa, tapi sekarang Pak Menteri Nazaruddin Umar ini orangnya bersih, orang iso dinego-nego. Terus yang kedua sekarang haji itu ada badan urusan haji, ada badannya khusus. Jadi saiki menteri ya ora bisa semena-mena kayak dulu. Yang paling kotor dulu era menteri agamanya itu dari P3 semua keluargane kabeh mangkat kaji kabeh. Aku kebarengan no hotel Movempic, enak men kayak gini. Lewat dalam bisa, sekarang enggak. Sekarang saya lihat, saya cek, kuota cadangan itu fair bener. Kuota cadangan itu semua tak cek umurnya di atas 75 tahun. Semua. Kalau yang kemarin umur 40 tahun, 37 tahun masuk kuota cadangan banyak sekali. Ujung-ujungnya ya udah berangkat. Karena memang sudah diatur. Sekarang tak lihat tahun ini nggak ada kuota cadangan yang umurnya kurang dari 70 tahun, nggak ada. Oh berarti apik iki. Niku. Jadi yang paling jenengan sadari bahwa memang namanya haji umroh itu hidayah dari Allah. Wong itu kadang nek untuk hidayah, makanya jenengan itu bagaimana mendatangkan hidayah dari Allah ke mereka. Yo samane dhewe jemput hidayah itu, nekat dulu. Nanti bisa menghadirkan hidayah itu pada orang lain. Duitnya sak bantal iku nek ora kepengin kaji, ora kepengin umroh, samane prospek modal piye wae serak bakalan. Saya ada orang Sukolilo. Duitnya wah wis unlimited, jurung tahu kaji, gong tahu mangkat umroh. Sampai entek iduku wis serak. Karena apa ya wis ketutup. Jawabannya aku rak seneng kaji, rak seneng umroh. Wis entek diomongi model piye jawabannya hanya kayak gitu. Duitnya pirang-pirang. Rumah walete ono 6. Tak tanya ngoten niku 1 bulan berapa. Satunya dari paling sedikit 5 kilo sampai ada yang 15 kilo. Diundono walet sak nggon iki dimangkat kaji cukup. Itu yo jawabannya seperti itu. Karena memang tak delok yo sorane hidayah tadi. Ya ana wong sing ora ndek dhuwit, aku ndek dulur lanang. Tak omongi elek-elek kowe iku anak lanang siji. Diwarisi donya wong tuamu semono wae, tuwa anakmu alur-alur pirang-pirang. Anakmu 5. Kowe iku urung tau umroh, urung tau kaji. Nek ra mangkat kaji, barbarane kowe mati ya diwaris anakmu. Harta yang kita wariskan kepada anak itu ora ana pahalane.
Jadi sampean iku pun donya akeh terus mati, terus hartane sampean iki dibagi sesuai dengan faraid ke anak itu enggak ada pahalanya. Makanya bapak saya gak mau waris. Dua hartanya ketika masih hidup dikasihkan sedekah ke anak. Malah ono pahalane iku. Itu seperti itu. Kalau mati terus saiki ngopo kaya ora mbok sempurnakno keimananmu. Iki lho sebagian mbok dol mbok mangkat wong loro wae. Turah, akhirnya dijual bener. Dan tak ngedol nang aku sing kon tuku. Ya wis iku anggere tak mangkat kaji wong loro aku tambah pira. Tak tanemi pohon klengkeng. Wis kayak tambah 100 wis tak angkatno wong loro. Berangkat. Ya karena terketuk itu. Iku ya ora ndek duit. Wong ndekne uripe nyagerno kon hasil sawah itu. Seperti itu. Tapi kalau mereka memang dibidik dipanggil oleh Allah lewat tangan kita, ya dilalah gampang. Itu seperti itu. Satu lagi Pak. Iya, monggo. Di MAIS ini apa pembayaran harus berupa uang? Misalkan dia punya benda, barang, itu apa juga bisa dibuat untuk pembayaran? Oke, tak jawab. Nanti gini, ini karena jenengan amatir ya gede dhisik. Nanti kita bentuk divisi haji umroh iku dibayar nggo tanah. Iku saya itu 1 tahun untuk koyo akeh. Saya itu pernah di Tambak Romo. Iku jadi guru MI saya. Iku untuk warisan nang aku ki di warisan tanah. Sing penting kena tak gimakat kaji ambekane ibumu. Haji waktu itu baru 175 juta. Nek wong loro kan berarti ber-350. Tanah iku tak kaping dapat duit 700 juta. Saya membiayai jalan, noto dalan iku rantai 50 juta. Terus jatinya itu tak tebang, dapat 90 juta. Kuwi malah nek model ngono iku, divisinya hanya kita butuh backup dana memang. Karena apa? Jenenge wong mangkat kaji ora kanthi provider itu nunggu tanahnya payu. Besok kalau kita sudah punya dana ada kayak gitu eksekusi wae. Dana itulah pentingnya kita kerja supaya nanti punya grup bisnis seperti itu. Berarti setelah jenengan jalan itu nanti akan ada namanya materi finansial literasi. Bagaimana jenengan itu ke depan ketika awake dhewe iki wis ora iso mbedgawe secara fisik tapi sumber pendapatan masih ngalir. Sehingga sebagian dari keuntungan jenengan nanti harus ditasarufkan untuk usaha bersama. Saya sudah punya konsep. Dulu itu saya dapat kontrak dengan PBNU era Kiai Said As'ad kepala BIN itu nangani NU Santaramat dan di tempat saya tak dirikan 5 tahun berdiri. Satu minimat kerjasama dengan Indogrosir itu kan dari 750 juta sampai 1.250 juta. Iku nek sampeyan engko sebagian dari keuntungan jenengan dibuat untuk bareng-bareng dan itu milik usaha bersama lumayan. Dan masih banyak juga usaha-usaha yang seperti itu. Di model brokeri wong sing kaji bayar nggawa tanah kaplingan. Saya ada tanah di pinggir Jepara Waterpark itu. Rong kapling itu dia bayarannya orang Demak. Orang Ulahan dibayar nggawa tanah kaplingan. Kalau kita ada backup dana, untungnya double. Tanah untuk untung, kajinya kita yo untung. Karena apa? Rata-rata kalau orang haji barter model dibayar nggo tanah, harga ora pernah nawar. Awake dhewe tukang tinggal ngajak orang ahli analisa, saya punya namanya Warsudi. Iki nek dikapling piye? Wah dadine sebenarnya pinter dia. Hanya ya tahu ketaton saya dan sampai saat sekarang balik bawa radit saya. Jadi saya dibayar pakai tanah. Tanah itu pinggir kali. Begitu saya sudah membebaskan jalan kampung itu. Entek 75 juta bebaskan jalan tok jembangunnya sekitar entek 200 juta total sampai itu. Tak kuapling, tak pondasi. Begitu tak izinkan pecah sertifikat, ternyata tanah itu adalah tanah hijau sing ora kena ge perumahan.
Wah, koplak aku ijine rak metu. Sing luwih parah neh, terkena sengkejan sungai 50 meter. Wah, begitu tak tarik konsennya 50 meter entek tanahku. Aduh, mati koplak iki. Untung hanya ya tak ngangkat wong loro. Padahal waktu itu tak kaping jadi 20. Aku wis ngitung ki sak miliar punjul iki. Wah, untungku iki ngitung dhisik 700 jutaan. Begitu sakan iki belas ora anu. Ora pacu tekecaki karena nggak bisa diizinkan. Nah, itu pengalaman. Karena ya berangkat dari kebodohan seperti itu kan akhirnya makanya sekarang saya begitu ada orang haji mau dibayar pakai tanah, cek dhisik. Tanah iki jok-jok ya koyo kasusku iki wis ora iso diizin yo, jadi ketrak bantaran kali. Wah, entek malah. Itu seperti itu. Nah, nanti nek wis profesional itu seperti itu. Karena apa? Jenengan kok nek wis dilakopi broker kaji ambekane umroh. Orang itu lho, wape mangkat wajib itu tawa semua barang. Sampai di Kudus itu ada kaplingan rak payu. Moro nggokku. Pak, aku umroh wong 15 tak bayar nggo kaplingan piye, Pak? Lah kaplingan regane piro? Tak hitung. Wah, 2,5 miliar. Iki ora kok kowe ape mangkat umroh mbok bayar kaplingan. Aku mbok kon tuku kaplinganmu ben payu sebagian mbok mangkat umroh iya. Susukku jeh akeh kok tak anu. Itu ya ada di Kudus itu. Di Perambatan Kidul situ. Itu. Jadi ya kita jalani pertama yang penting luru jamaah tabungan utamanya iki. Bagi seorang amatir itu eksekusi tabungan itu mesti ampuh. Itu. Dari cabang Semarang wis gawe TikTok pemasaran tabungan bagus itu. Hanya 100.000. Samane ngeksekusi uang itu nek 100.000, angger disentuh hatine kepengin mangkat umroh, tetep ngetokno dit. Nggih, cekap ya. Nggih. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.